adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Adik-adik, waktu itu kita sudah merayakan yang namanya Paskah. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia dibenci oleh beberapa kelompok. Dan di situ Tuhan Yesus disalib dan pada akhirnya dia bangkit. Kalian tahu atau enggak? Atau kalian mau tahu enggak? Ada beberapa kelompok pas Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama adalah orang Saduki. Yang kedua ahli Taurat. Yang ketiga Farisi dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini adik-adik, kalau orang Farisi itu dia adalah orang yang baik. Orang yang baik kok jahat sama Tuhan Yesus? Ya, dia melakukan sesuatu kebaikan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi dia dalam segi peribadahan dia rajin. Tapi di situ dia menonjolkan bahwa wah saya rajin. Dan juga orang Farisi itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan juga orang Farisi itu dia kalau dia berdoa dia pasti bersuara kencang. Layaknya dia seorang paling suci. Ingat ya adik-adik, di dunia ini nggak ada yang suci kecuali Tuhan Yesus datang dari langit ke dunia ini. Yuk adik-adik, buka kitab kita. Buka kitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, jadi di sini karena panjang perikopnya, kakak kasih jelasin lagi. Orang Farisi tadi sudah kakak jelaskan. Orang Farisi dalam bahasa Yunaninya yaitu lehafris. Apa? Lehafris. Dan di sini seorang Farisi datang menemui Tuhan Yesus. Dia ingin berbincang kepada Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi ini tidak menyukai Yesus. Karena apa? Karena menurut orang Farisi Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Di sini adalah orang Farisi tersebut bernama Nikodemus. Jadi Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang lehafris atau orang Farisi. Di sini dia bercakap-cakap kepada Tuhan Yesus. Ada sesuatu hal yang unik. Pas Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kemungkinan besar ini juga akan membuat kita bingung. Nah, jangan bingung ya adik-adik. Alkitab itu pasti benar, 100% benar, nggak ada yang salah. Coba kita lihat ya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, coba kalian baca. Jika orang tidak dilahirkan kembali, masa iya sih kalau mama kita udah melahirkan kita, masa kita naik lagi ke perut mama kita jadi gendut lagi mama kita? Wah, gimana maksudnya? Nah, jadi begini. Maksudnya adalah yaitu lahir hidup baru. Tahu hidup baru? Kakak kasih ilustrasi. Seperti kain yang putih terkena tinta, pasti dia akan kotor. Mau digosok-gosok sampai berapa jam pun itu susah hilang. Terkecuali apa? Pakai backclean, pemutih. Dan di situ juga bahwa kalau kita harus hidup baru, kita yang berdosa dan kita yang banyak salah, atau adik-adik di sini nakal sama orang tua, melawan sama orang tua, ngomong kotor dan masih banyak lainnya. Tapi di sini bahwa kita harus hidup baru, yaitu apa? Merubah sikap kita yang tadinya nakal menjadi tidak nakal luar biasa. Bahwa di situ Tuhan Yesus akan senang kepada kita.
kepada adik-adik, kepada kakak juga. Di sini juga yang tadi pertama dilahirkan kembali. Yang kedua kita baca ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini bahwa ada mempunyai persyaratan agar dia masuk ke kerajaan Allah. Yang pertama yaitu iman. Tetapi di sini pada ayat yang pertama bertujuan kepada roh dan air. Maksudnya apa ya? Jadi seperti ini. Air maksudnya adalah dibaptis. Wah kak, saya kan masih kecil masih dibaptis. Nanti tenggelam saya. Bukan jadi persoalan. Dan yang paling penting adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Apa aja sih? Kalau kita mempunyai roh, apa aja yang kita lakukan? Kalian tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah syarat-syarat kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita harus mengasihi dan masih banyak yang lainnya. Kalau adik-adik tahu buah-buah roh itu yang harus kita lakukan. Dan di sini juga ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi di sini bahwa kalau kita mendengarkan, kita mengikuti arus seperti angin. Tapi di sini ada dua. Kalau kita mengikuti arus seperti angin, ada yang namanya akan tersesat. Dan juga yang terakhir yaitu kebaikan. Kebaikan gimana maksudnya? Yaitu bahwa kalau kita jangan lupa ibadah atau sekolah minggu. Nah, di sini nih adik-adik nih, yang malas beribadah atau malas sekolah minggu, nah bahaya. Rajin-rajin sekolah minggu. Jangan kalian kalau ibadah sekolah minggu sambil makan, sambil tiduran santai. Wah, nggak boleh seperti itu. Nah, di sini kalau kita harus taat. Nah, kita lihat lagi ya. Ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus dengan kisah Musa. Musa di saat dia mengangkat tongkatnya dan itu tongkatnya menjadi ular, ditinggikan. Bukan berarti wah kalau kita meninggikan ular, masa Tuhan Yesus bisa mengangkat ular? Nah, bukan seperti itu ya. Jadi itu hanya perumpamaan atau menyangkut pautkan kisah Musa. Jadi kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Gimana sih Kak meninggikan Tuhan Yesus? Apakah kita harus naik tangga? Apakah kita harus susun bangku sampai ke atas tinggi banget? Apakah kita harus minta digendong? Gimana maksud meninggikan? Meninggikan maksudnya adalah yang tadi, kita hidup di dalam roh. Kita harus hidup lahir baru. Dan kita ini pasti berdosa adik-adik. Enggak ada di dunia ini suci. Semua orang berdosa. Semua orang punya dosanya masing-masing. Misalkan seperti ini, si A dia habis ibadah, tetapi dia pas dia balik ibadah dia maki-maki. Salah atau enggak? Ya salah. Nah, kenapa? Gimana harus kita mengkontrolnya? Yaitu kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau saya yang sering berkata kotor atau saya malas ibadah, Tuhan
sertai saya dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membimbing kita, menginsyapkan kita, menyadarkan kita. Jadi seperti itu. Jangan lupa yang namanya ibadah. Walaupun ibadah online, kalau dilihat seperti bosan, jangan seperti itu. Tapi kita harus terus bersungguh-sungguh. Walaupun online, walaupun nggak kayak dulu, kita senang sekali sana menari, bernyanyi, sukacita, tepuk tangan. Dan sekarang cuma sendirian. Males. Gak bisa begitu. Tapi kita harus terus giat beribadah. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Nikodemus adalah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Karena dia menjadi orang Farisi. Yang tadi kakak bilang apa? Lehavris. Tadi Farisi itu dia menyangkal Tuhan Yesus. Orang Farisi itu baik, tapi baik menurut orang-orang yang menjalankan ibadah Yahudi, tetapi enggak baik menurut Tuhan Yesus. Dan terakhir kakak kasih tahu, ada juga namanya bercanda kelewatan, bawa-bawa nama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya maaf bercanda, nggak boleh begitu. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jangan kita songong atau jangan kita menghina Tuhan dengan apa? Kita bercanda, bawa-bawa nama Tuhan, sumpah, nggak boleh begitu ya adik-adik. Jadi kita ini hidup harus dengan bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu baik, pasti baik. Kita ini hidup di dunia ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu terhadap kehidupan kami, di mana kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan tertanam dalam kehidupan kami, dan juga kami sudah bersorak-sorai, bersukacita dan menyembah nama-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami minta di dalam dalam doa pasti Engkau mengabulkannya. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian cerita firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.